Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10B akan memaparkan video tentang untuk memenuhi penilaian akhir tahun mapel biologi, geografi, dan fisika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risna Rahmawati, absen 28. Saya Najwa Sofia Mufariha, absen 25. Saya Rafid Isa Fadilah, absen 27. Saya Nur Hafifah, absen 26. Peranan darat terbagi menjadi 4, yaitu ada air sungai, air laut, air tanah, dan danau. Memasuki pengertian air sungai. Sungai adalah aliran permanen yang mengalir dalam satu arah dari sumbernya menuju muara yang berupa laut, samudra, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Sungai terbentuk melalui proses geologis yang panjang termasuk erosi, presipitasi, dan pencairan salju. Mereka memiliki karakteristik unik seperti lebar, kedalaman, dan debit air yang bervariasi. Pengertian air laut. Air laut adalah wilayah perairan asin yang luas dan mengelilingi sebagian besar daratan bumi. Laut membentang di antara benua dan memiliki kedalaman bervariasi mulai dari beberapa meter hingga ribuan meter. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Peresapan air hujan ini terjadi selama pengaliran air hujan ke laut atau ke aliran sungai. Danau adalah penampungan air yang berukuran besar dengan daratan di sekelilingnya dan tidak terhubung dengan laut, kecuali melewati sungai. Danau bisa juga disebut sebagai cekungan yang terbentuk oleh suatu peristiwa alam sehingga mampu menampung atau menyimpan air, misalnya air hujan, mata air, rembesan, dan air sungai. Macam-macam sungai dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sungai bercabang, sungai bermilir, dan sungai lurus. Sungai bercabang adalah bentuk sungai yang terdiri dari beberapa alur dengan alur satu dan lainnya yang saling berhubungan. Penyebab utama terjadinya bentuk sungai bercabang ini karena tingginya beban sedimen dasar sehingga arus sungai tidak mampu untuk mengangkut. Umumnya, sungai yang memiliki bentuk bercabang punya kemiringan dasar yang cukup besar. Sungai bermeander. Sungai bermeander adalah sungai yang mempunyai alur berbelok-belok sehingga bentuknya hampir menyerupai huruf S secara berulang. Penyebab dari terbentuknya sungai bermeander ini karena adanya pergerakan menyamping akibat arus sungai terhadap formasi dan perubahan bentuk lengkungan sungai. Umumnya, sungai yang berbentuk meander memiliki kemiringan dasar yang landai. Hal tersebut disebabkan karena dasar sungai pada sisi luar belokan umumnya akan lebih dalam karena adanya kecepatan yang lebih besar pada sisi luar belokan tersebut. Sungai lurus. Sungai lurus biasa diartikan sebagai penghubung dari meander-meander atau crossing, sehingga seolah-olah merupakan bagian dari meander satu ke meander berikutnya. Dibandingkan dengan sungai berbentuk meander, sungai lurus cenderung dangkal, bahkan tidak sedikit material hasil erosi pada sisi luar belokan terbawa ke crossing oleh arus melintang sebetulnya belum hilang ketika memasuki bagian yang lurus. Sungai berdasarkan struktur geologi. Yang pertama ada sungai antecedent, sungai yang tetap mempertahankan arah aliran airnya meskipun terdapat struktur geologi atau batuan yang melintang. Yang kedua ada sungai superposisi, sungai yang melintang struktur dan proses dipandu oleh lapisan batuan yang menutupinya. Lalu, sungai berdasarkan asal kejadian. Yang pertama, sungai konsekuen. Sungai yang aliran airnya mengikuti arah lereng awal. Yang kedua, sungai subsekuen. Sungai yang aliran airnya mengikuti strike batuan. Yang ketiga, sungai obsekuen. Sungai yang aliran airnya berlawanan arah. Yang keempat, sungai resekuen. Sungai yang aliran airnya mengikuti arah kemiringan lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen. Yang kelima,
sungai insekuen, sungai yang mengalir tanpa dikontrol oleh litologi maupun struktur geologi. Manfaat sungai bagi makhluk hidup. Yang pertama, ada sumber mata pencaharian. Sungai yang bersih dengan habitat ikan di dalamnya dapat menjadi sumber mata pencaharian bermanfaat bagi makhluk hidup. Sungai dapat menjadi sumber mata pencaharian dengan kandungan dan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Yang kedua, ada sarana transportasi. Sungai menjadi jalur transportasi bagi beberapa daerah di dunia. Sumatera di Indonesia, Pulau Kalimantan, dan Sumatera menjadi 2 pulau yang dihubungkan oleh sungai-sungai besar. Yang ketiga, sumber pembangkit listrik. Derasnya aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik akan menjadi sumber penerangan, sumber gerak, dan teknologi. Yang keempat, mencegah banjir. Kondisi sungai dalam keadaan terawat dengan kedalaman tertentu dapat mengurangi risiko banjir pada suatu daerah. Yang kelima, ada sumber irigasi. Sumber yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak penduduk dapat dimanfaatkan untuk sumber irigasi pertanian karena kekurangan aliran air dapat memberikan pengaruh yang buruk pada hasil panen pertanian. Bentuk-bentuk kerusakan air sungai. Yang pertama, erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah oleh udara atau angin yang dapat menyebabkan sungai menjadi lebih sempit dan dalam. Erosi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi, penggunaan lahan yang tidak bijak, dan kekurangan vegetasi. Erosi dapat menggunakan aliran sungai dan menyebabkan banjir ketika musim penghujanan datang. Yang kedua, banjir. Banjir adalah peristiwa melimpahnya air yang meluap hingga ke daratan akibat curah hujan yang tinggi atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir dapat menyebabkan kerusakan properti, bisnis, dan infrastruktur seperti kerugian ekonomi. Penyebab pencemaran di sungai yang pertama yaitu sampah, kedua limbah pabrik, ketiga deterjen, keempat peternakan, kelima pertambangan, dan keenam limbah organik. Nah, jenis limbah organik terbagi menjadi 2. Yang pertama ada limbah jenis organik kering. Limbah ini terdiri dari bahan-bahan kandungan air yang sedikit, sehingga membuat limbah jenis ini jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dihancurkan. Yang kedua ada limbah jenis organik basah. Jenis organik basah ini biasanya karena memiliki banyak kandungan air yang kadarnya lebih tinggi. Limbah ini begitu lunak dan bahkan mendekati cair, sehingga akan lebih mudah bagi bakteri dalam menguraikannya. Yang ketujuh, limbah anorganik. Jenis limbah anorganik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada limbah anorganik padat. Limbah anorganik padat adalah limbah yang bentuknya keras, padat, dan bisa disentuh atau dipegang. Limbah anorganik padat ada pula yang tak bisa disentuh sebab terdapat kandungan zat kimia berbahaya di dalamnya. Adapun contoh dari limbah anorganik padat yaitu aluminium, besi, basa, plastik, dan beberapa barang sejenisnya. Yang kedua ada limbah anorganik cair. Limbah anorganik yang satu ini adalah berupa cairan yang sangat berbahaya yang berasal dari suatu pabrik ataupun perusahaan produksi. Umumnya, pabrik ataupun perusahaan produksi tersebut mengalirkan limbah anorganik cair ini ke sungai-sungai sehingga makhluk hidup yang tinggal di situ dan lingkungan setempatnya akan menjadi rusak serta tercemar. Yang ketiga ada limbah anorganik gas. Limbah anorganik gas atau angin adalah limbah yang tidak dapat terjemah oleh indera. Umumnya, limbah anorganik gas ini berasal dari cerobong asap di pabrik-pabrik produksi. Asap atau uap tersebut akan sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan bumi semakin panas, rentan akan hujan asam, dan berbagai polusi akan semakin bertambah. Dampak pencemaran air dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Pencemaran air dapat menyebabkan penyebaran penyakit air seperti diare, kolera, tifoid, dan infeksi lainnya. Organisme patogen yang masuk ke dalam air dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang mengonsumsinya atau menggunakan air tersebut. Yang kedua, dampak terhadap ekosistem air.
Pencemaran dapat menyebabkan kematian ikan, hewan air lainnya, dan mikroorganisme yang hidup di dalam air. Zat-zat kimia beracun atau perubahan kualitas air yang drastis dapat merusak rantai makanan dan ekosistem air secara keseluruhan. Yang ketiga, dampak terhadap ekonomi. Pencemaran air dapat mengakibatkan penurunan kualitas air minum, memaksa investasi tambahan dalam pengolahan air, dan meningkatkan biaya kesehatan akibat penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. Zat-zat kimia atau bahan lain dalam air dapat menyebabkan korosi pada infrastruktur seperti saluran air, pipa, dan instalasi pengolahan air. Nah, selanjutnya keterkaitan kerusakan air sungai dengan pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Lalu, proses terjadinya pemanasan global pada air sungai. Proses terjadinya pemanasan global berawal saat timbulnya macam emisi karbon berbagai aktivitas manusia yang menimbulkan dampak yang disebut efek rumah kaca. Akibat panas yang tidak bisa keluar karena tertahan oleh gas-gas rumah kaca, tentu panas tersebut akan mengumpul di permukaan bumi sehingga berdampak menjadi peningkatan suhu di permukaan bumi yang membuat es di daerah kutub mencair sehingga permukaan air laut pun naik. Selanjutnya, penyebab yang pertama, meningkatkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam. Yang kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan ke luar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat manusia, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang ketiga, boros penggunaan listrik. Pemborosan penggunaan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. Yang keempat, polusi udara akibat asap industri pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Dampak bagi sungai. Secara global, sungai adalah sumber pelepas gas rumah kaca yang cukup besar. Diperkirakan bahwa sungai dan anak sungai melepaskan hingga 3,9 miliar ton karbon setiap tahun, atau sekitar 4 kali jumlah karbon yang dikeluarkan per tahun oleh industri penerbangan global. Keterkaitan air sungai dengan pemanasan global sangat penting, karena pemanasan global dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air sungai. Pemanasan global dapat mempengaruhi curah hujan di berbagai wilayah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi debit air sungai. Dalam beberapa kasus, pemanasan global dapat memperburuk kondisi cuaca yang tidak stabil dan kekeringan yang semakin sering terjadi, yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem air sungai. Selain itu, pemanasan global juga dapat mempengaruhi kualitas air dengan menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Dalam sintesisnya, keterkaitan air sungai dengan pemanasan global sangat penting untuk menjaga kehausan sumber daya udara dan memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan yang terpadu antara daerah aliran sungai dan bendungan serta upaya mengaruhi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global menjadi kunci dalam menjaga sumber daya air dan memenuhi kebutuhan manusia. Cara mengatasinya yaitu yang pertama dengan konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. Tumbuh-tumbuhan memiliki proses fotosintesis untuk bertahan ini. Dalam proses ini, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Semakin banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, jumlah gas-gas karbon yang ada di atmosfer akan berkurang. Yang kedua, daur ulang dan efisiensi energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon. Contohnya, penggunaan kompor minyak. Asap yang mengandung gas karbon dihasilkan oleh kompor minyak
tanah naik ke udara. Oleh karena itu, penggunaan kompor minyak sebaiknya diganti dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang telah didaur ulang. Sekian pemaparan video materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.